Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembahasan soal KSNP Kimia tahun 2020. Kemarin saya tidak bahas soal KSNP 2020 karena kita bahas OSP 2017 dulu ya. Oke, di sini saya punya soal organik katanya. Urutan kalor hidrogenasi yang dilepas senyawa-senyawa berikut dari yang terendah. Nah, berarti kita urutkan ya. Oke. Ini ketika kita melakukan reaksi hidrogenasi, ya. Reaksi hidrogenasi itu seperti ini ya. Biasanya menggunakan katalis platina. Oke, untuk berarti ini energi pada reaksi hidrogenasi ya. Reaksi hidrogenasi. Hidrogenasi. Oke. Oke, semoga ini bisa membantu videonya. Oke, pada reaksi hidrogenasi, nah ini dibutuhkan energi untuk memutus ikatan rangkap dua yang ini ya. Nah, energi yang dibutuhkan itu tergantung posisi si ikatan rangkap dua yang pertama. Yang kedua adalah tergantung si C yang memiliki ikatan rangkap dua atau alkena ini ya, dia memiliki berapa cabang. Oke, kayak gitu. Atau dia mengikat substitusi selain H berapa sih atau sebesar apa gitu kan ya. Yang pertama itu jika cabang atau substituen lah ya yang diikat oleh atom C alkena. Nah, selain H ya, selain H yang diikatnya itu selain H banyak, oke, atau banyak gitu kan ya, maka energi yang dibutuhkan untuk reaksi berlangsung ya, energi yang dibutuhkan semakin kecil, oke, semakin kecil. Contoh, saya kasih contoh ya, bentar ya. Ini contoh misalkan saya punya suatu misalkan yang sederhana dulu aja lah ya. Ini misalkan kayak gini ya. Nah ini nih ya. Oke. Saya punya alkena yang di nomor 1 ya. Dan alkena yang di nomor 2. Oke. Ini alkena di nomor 2 ya. Nah, siapa yang membutuhkan energi paling kecil? Di antara kedua ini siapa yang membutuhkan energi yang paling rendah ya atau kecil? Ini berkaitan dengan si C yang kayak saya tandai ini C yang mengikat alkena, ini C kan ya. Ini C kan ya. Nah, dia memiliki mengikat cabang berapa sih gitu kan ya. Selain H ya, selain H. Oke, selain H. Yang ini kita cek. Di sini hanya C ini aja yang mengikat selain H, yaitu ini nih. Saya tandai ini nih ya. Oke, dia mengikat selain H itu ini tuh etil berarti ya. 1, 2. Oke. Sedangkan yang ini dia mengikat 2 cabang. Ya. Oke. Dua-duanya mengikat selain H. Nah, ini kan atom C. Ini atom C kan. Nah, oke. Ini 1, ini 1. Kan ini kalau kita tuliskan di sini itu ada H kan ya. Di sini itu ada H kan ya. Nah, kayak gitu di sini juga ada H ya. Ini H, ini H. Ya, ini kan ada H, oke? Kayak gitu. Ini hanya 2. Oke, sorry ya. Ini hanya 2 H gitu. Nah, maka
kalau saya tandai ininya, ini senyawa A, ini senyawa B, maka untuk senyawa A, energi yang dibutuhkannya itu A itu lebih besar dibanding senyawa B, seperti itu. Kenapa? Karena yang B lebih stabil, ya. Karena yang B lebih stabil. Karena ini lebih stabil. Oke, seperti itu. Oke, semoga paham. Yang kedua, saya ini dulu ya. Yang kedua, kemungkinan kedua itu bagaimana jika dia itu sama-sama ada di tengah, misalkan ya, ikatan rangkapnya. Dan otomatis dia juga punya mengikat selain H gitu kan ya, atau cabang atau substituen selain H. Bisa saja gugus fungsi yang lain kayak gitu kan ya. Oke. Jika bukan jika, cabang yang paling besar apa ya, MR-nya lah ya, massa molekulnya energi yang dibutuhkan semakin kecil. Energi yang dibutuhkan semakin kecil. Oke. Semakin kecil. Oke. Ini apa ya, kasusnya ketika sama-sama ada di tengah misalkan ya. Misal saya gambar lagi nih. Misal saya punya pakai ini deh. Nah, misalkan saya punya kayak gini ya. Nah, ini sama-sama di tengah, kurang. Kayaknya kurang banyak. Ini ya, sama-sama di tengah. Misalkan ini sama-sama di tengah, misalkan yang satu itu di sini, yang satu itu bentar. Kalau ini mah sama ya. Misalkan kayak gini ya. Set. Satu ini juga di tengah, set. Nah, tapi yang ini mengikat satu lagi. Kayak gitu. Ya, satu lagi C. Oke? Nah, ini maksud saya ya. Maka kalau kita tandai ini kan senyawa A, ini senyawa B, maka energi untuk reaksi hidrogenasi senyawa A lebih besar dibanding senyawa B. Ini kan lebih ini ya, lebih banyak cabangnya. Yang kedua itu misalkan satunya lagi kayak gini nih. Misalkan ada yang lebih besar kayak gini. Set. Nah, gini ya. Oke. Atau kejadiannya seperti itu. Oke. Nah, nanti akan kita bahas di contoh soal ya. Soal di atas. Oke, mari kita cek. Nah, ini jika kita lihat, perhatikan baik-baik. Yang ini ya. Yang ini pasti lebih besar. Oke. Pasti lebih besar energinya. Kenapa? Karena rangkap duanya atau alkenanya itu dua-duanya di ujung. Oke, berarti energi yang paling besar adalah C. Oke, C yang paling besar. Yang kedua, siapa yang kedua? Yang kedua itu kita cari yang terendah dulu deh. Karena ini yang A sama yang D sama ya. Yang D itu di ujung satu, yang A juga di ujung satu ya. Di ujung satu, kita perhatikan ini di ujung satu, ini di ujung satu, yang A ya. Sama di tengah juga satu, di tengah juga satu. A sama D kita bahas nanti ya. Ini kaitannya dengan aturan kedua. Oke. Ini yang B. Yang B ini ada di tengah dua-duanya. Oke. Di tengah dua-duanya alkenanya ya. Oke. Maka
Yang terendah itu nanti yang B. Oke. Oke, paham maksudnya yang B? Oke, yang terendah nanti yang B. Oke, kayak gitu. Oke, ini berarti, nah kita ingin menentukan posisi, nah dua ini, oke, antara antara A dan D, oke. Kalian perhatikan untuk yang A, cabang kalau yang ujung kan otomatis sama ya cabangnya itu ya. Nah, dia itu sama kan ya. Cuma satu mengikatnya yaitu yang ini sama yang ini kan ya. Untuk yang D segini gitu kan ya. Ini segini gitu kan ya. Ini segini ya untuk yang ujung. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah yang tengahnya. Yang tengahnya untuk yang A dia mengikat 2 metil. Oke. Ini kan C alkenanya ya. Dia mengikat 2 metil. Sedangkan yang ini ya, yang D, yang satu mengikat. Nah, oke. Yang satu mengikat ini gede apa ini teh apa namanya 1 2 3 4 butil ya. Dia mengikat butil. Oke. Nah, otomatis karena cabangnya itu lebih besar yang oh ya yang satu lagi ini ya. Oke, karena cabangnya lebih besar di sini ya. Oke, atau alkilnya lebih besar di sini, maka yang D itu terendah ketiga. Oke, ini yang D berarti ini yang A. Kalau ini kan dari yang terendah ya, berarti kalau yang dari terendah B, D, A, C. Seperti itu. Oke. Terima kasih, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.